Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Sukma, and welcome back to Sabda Sabtu Dakwah. So, di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat-sangat berpengaruh di dunia. Tapi sebelum ke videonya, kalian harus subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya, terus klik all. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran para cendekiawan dunia. Ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang mempunyai peran kuat dalam ilmu pengetahuan. Dan salah satu bukti kejayaan Islam adalah banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim. Kejayaan Islam dimulai pada era 780 Masehi sampai 1258 Masehi. Hal ini ditandai dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi ke dalam bidang ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmu pengetahuan modern yang ditemukan oleh tokoh-tokoh muslim. Para ilmuwan muslim pada zamannya berhasil menciptakan berbagai macam ilmu pengetahuan yang memiliki pengaruh besar di dunia. Banyak sekali penemuan-penemuan mereka yang dijadikan sumber dan kurikulum bagi perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Pada masa kejayaan Islam, masjid dijadikan tempat untuk mengkaji seluruh ilmu pengetahuan yang tentunya sesuai dengan aturan Islam dan ajarannya. Maka tidak heran bahwa pada masa itu Islam berhasil melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa. Lantas, siapa saja sih ilmuwan-ilmuwan yang dimaksud ini? Stay tune. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang ilmu pengetahuan kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ini lahir di bulan Syafar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi. Wow, bulan kelahiran kita sama, tapi otaknya rendah banget guys. Maafkan diri. Beliau telah menemukan penemuan besar yang diabadikan oleh sejarah ilmu kedokteran di dunia. Sina memiliki semangat belajar yang sangat luar biasa. Berbagai ilmu pengetahuan ia pelajari, tidak hanya belajar di bidang kedokteran. Ibnu Sina juga mempelajari ilmu teologi dan ilmu matematika. Jadi, tidak mengherankan pada saat ia berusia 16 tahun, beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat tersebut kepada para penderita. Maka tidak heran jika ia dijuluki dengan Al-Ras atau puncak gunung pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi dapat membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan besar dunia yang sangat penting. Pada tahun 428 Masehi atau 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya dan pemikirannya hingga kini terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan dunia.
Yang kedua adalah Al-Khawarizmi. Ilmuwan muslim selanjutnya yang sangat berpengaruh di dunia adalah Al-Khawarizmi. Beliau adalah salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam bidang matematika, geografi, dan astronomi. Pemilik nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini lahir di Khwarezmia, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Salah satu penemuan besar Al-Khawarizmi adalah penempatan sekon dan tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Tidak hanya itu, beliau juga ahli dalam bidang falsafah, aritmatika, musik, geometri, dan sejarah Islam. Al-Khawarizmi merupakan salah satu tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Berbagai bidang ilmu pengetahuan telah ia temukan. Salah satunya adalah konsep matematika yang hingga kini kita gunakan. Al-Khawarizmi wafat di antara tahun 220 Masehi dan 230 Masehi. Sumber lain mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 266 Hijriah ataupun 850 Masehi di Baghdad. Ketiga adalah Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis adalah seorang ilmuwan muslim yang sangat-sangat terkenal di bidang kedokteran. Abad ke-13 Masehi beliau telah mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler yang pertama kali di dunia. Dengan jasanya yang sangat luar biasa, ia dianugerahi julukan sebagai Bapak Fisiologi Sirkulasi. Ibnu Al-Nafis lahir di Damaskus atau pada saat ini dikenal sebagai Suriah pada tahun 1210 Masehi dan meninggal dunia di Mesir pada 17 Desember 1288. Selain memberikan kontribusinya ke bidang kedokteran, Ibnu Al-Nafis dikenal juga sebagai ilmuwan muslim yang serba bisa. Beliau mampu memperkenalkan klasifikasi ilmu hadis yang lebih logis. Yang keempat adalah Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan merupakan ilmuwan muslim yang dijuluki Father of Modern Chemistry. Beliau ahli di bidang fisika, kimia, farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu tidak mampu untuk diprediksi. Beberapa penemuannya di bidang kimia telah menjadi dasar berkembangnya ilmu kimia pada saat ini. Tidak hanya itu, Jabir Ibnu Hayyan dapat mengaplikasikan penemuannya di bidang kimia ke dalam proses pembuatan besi dan logam. Yang kelima adalah Ibnu Khaldun. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau dikenal Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang dikenal di dunia. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang yang menghafal Al-Quran. Maka tidak heran bahwa beliau melahirkan karya-karya dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Hingga kini karya-karyanya di bidang sosiologi Islam terus dikembangkan dan menjadi karya yang monumentas. Keenam adalah Al-Zahrawi. Al-Zahrawi adalah salah satu ilmuwan muslim yang dikenal dunia. Beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah di dunia. Beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini karya-karya dan pemikirannya jadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Beliau merupakan keturunan Arab Ahsar yang menetap di Spanyol. Al-Zahrawi dikenal sebagai ilmuwan muslim yang sangat-sangat jenius pada zamannya. Al-Zahrawi dikenal akan karyanya yang berjudul Al-Tasrif, merupakan kumpulan praktik kedokteran. Al-Zahrawi berperan besar dalam dunia bedah medis, mulai penemuannya yaitu jarum suntik, jarum bedah hingga pisau bedah.
Tak cuma keahliannya di bidang kedokteran, beliau juga dikenal sebagai ilmuwan muslim dalam bidang kosmetik. Ia berhasil menemukan deodoran, lotion, dan pewarna rambut yang kemudian berkembang hingga saat ini. Oke guys, itulah tadi ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat-sangat berpengaruh di dunia. Sebenarnya masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim, tapi aku tidak bisa menyebutkannya satu-satu. Yang tadi hanya ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat-sangat terkenal dan penemuannya hingga saat ini masih dikembangkan dan diterapkan. Oke guys, semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang lebih untuk kalian. Seperti biasa, kalau kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram, gampang banget, Sukma SW aja. Komen di bawah aku harus bikin video-video apa lagi, terutama konten sabda. Share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And always jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya supaya kalian tahu aku upload video-video yang seru, unik, menarik, informatif, dan menegangkan dari channel aku. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Melahirkan ilmu Rubisi berkontribusi. Beliau Hijriah, salah terbalik sayang.